Kesadaran muncul dari kedalaman kolam yang kacau. Nightingale membuka mata. Pandangannya menangkap serat-serat kayu kasar dan cahaya api yang berkedip-kedip. Pipinya menempel erat pada kayu yang dingin dan lembab. Kedua tangannya terikat kuat di belakang punggung. Tali rami itu mengiris dalam ke kulit pergelangan tangannya. Dia mencoba bergerak. Tubuhnya tak bergeming. Pinggang dan pergelangan kakinya diikat dengan lebih banyak lingkaran tali pada tiang kayu. Setiap kali dia mengerahkan tenaga, serat rami kasar itu menggesek pakaian tipisnya, membawa rasa perih yang menyengat. Nightingale menutup mata, mencoba mentelam ke dalam dunia kabut yang akrab, yang mengisolasi segalanya. Tidak ada respon. Sensasi aliran kekuatan magis yang biasa itu hilang, seolah terhalang sepenuhnya oleh dinding tak kasat mata. Dia menundukkan kepala. Lehernya merasakan sentuhan dingin. Sebuah kristal prisma sebesar ibu jari, hampir transparan, tergantung diam di antara tulang selangkanya, memantulkan cahaya redup yang dingin dan aneh di bawah sorotan api. Langkah kaki mendekat dari kejauhan, menginjak tanah lembab dengan suara berat. Siluet Hakala menghalangi cahaya api yang berkedip, menjatuhkan bayangan pekat di wajah Nightingale. Kau sudah sadar. Suara Hakala datar, tak terbaca emosinya. Bagaimana rasanya racun petrifikasi? Sejujurnya, Nightingale, aku punya harapan besar padamu. Nightingale menarik napas dalam. Udara dingin menusuk paru-parunya. Dia menatap mata mentornya. Suaranya serak. Kau ternyata menyimpan belenggu batu pembalasan dewa. Hakala. Pandangannya menyapu sekeliling. Cahaya api redup menerangi wajah-wajah para penyihir. Mereka berdiri melingkar. Mata mereka kosong. Ekspresi mereka datar. Seolah semua yang terjadi tak ada hubungannya dengan mereka. Hanya sebuah alat. Hakala mengangkat bahu. Nadanya ringan. Terkadang ada anak nakal yang tidak mau mendengarkan ajaran. Dan perlu dihukum. Dan kau, Nightingale, kaulah orang yang perlu dihukum. Dia membungkuk sedikit. Bayangannya hampir menelan Nightingale sepenuhnya. Atau haruskah aku memanggilmu Veronique, seorang wanita bangsawan yang jatuh menjadi penyihir dan masih bermimpi meraih posisi tinggi? Napas Nightingale sesaat terhenti, tapi dia tidak mengalihkan pandangan. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Kau sangat mengecewakanku. Hakala berdiri tegak, menggelengkan kepala sambil mengejek. Saat Wendy menyelamatkanmu dari cengkeraman bangsawan, aku pikir kau akan berdiri tegak di sisi asosiasi kerjasama penyihir. Dia berbalik, mengambil gulungan kulit kambing tebal dari tangan seorang penyihir di belakangnya. Permukaan kertas kasar itu menguning di bawah cahaya api. Di atasnya tergambar garis dan diagram rumit dengan arang. Lihat apa yang telah kau lakukan. Hakala membentangkan gambar di depan Nightingale. Tepat saat kita hampir menemukan gunung suci, kau ingin menggagalkan situasi baik ini, membawa saudari-saudari kita untuk bergabung dengan seorang pangeran. Entah kau terlalu lama dikurung, hingga mental budak sudah mengakar, atau kau ingin menjual mereka semua kepada bangsawan, untuk mendapatkan kembali statusmu dulu. Nightingale mengatupkan gigi, menekan amarah di tenggorokannya. Semua yang kulakukan adalah untuk saudari-saudari di asosiasi. Pandangannya menyapu wajah-wajah yang beku itu. Suaranya meninggi. Aku ingin mereka tidak lagi menderita di hari kebangkitan. Aku ingin mereka hidup tanpa kekurangan makanan dan pakaian. Kota perbatasan sedang mengalami perubahan besar. Gambar mesin uap yang kubawa, itu bisa beroperasi sendiri. Kekuatannya sangat besar. Bisa mengangkat air langsung dari sungai di lembah. Hakala tertawa dingin 2 kali. Jarinya mencengkeram setumpuk gambar itu. Inikah yang kau maksud? Dia berbalik, berjalan menuju perapian di tengah area. Bara api oranye merah berderak, memercikan bunga api kecil ke atas. Aku mungkin tidak mengerti apa yang digambar di sini. Suara Hakala dingin membeku, tapi benda mati yang disusun dari potongan-potongan besi dingin bisa bergerak sendiri seperti makhluk hidup. Kau pikir kami anak berumur 3 tahun? Belum selesai bicara, pergelangan tangannya melemparkan.
Gulungan kulit kambing yang membawa harapan dan masa depan itu melengkung di udara, mendarat tepat di tengah bara api yang menyala-nyala. Tidak, teriakan Nightingale bergema di gua. Dia berjuang sia-sia. Tiang kayu berderit menahan beban. Api menjilat tepi gambar dengan rakus. Garis arang dengan cepat menghitam dan melengkung oleh suhu tinggi. Berubah menjadi abu hitam halus. Berputar naik bersama aliran udara panas. Akhirnya menghilang dalam kegelapan atap gua. Hakala mengambil sebatang besi runcing dari perapian. Bagian depannya sepanjang 1 kaki telah membara merah menyala. Memancarkan gelombang panas yang menyengat. Mengubah udara di sekitarnya. Dia memegang besi runcing itu. Melangkah kembali ke depan Nightingale. Ujung runcing yang membara membesar terus dalam pupil Nightingale. Gelombang panas membakar pipinya. Kesabaranku sudah habis. Suara Hakala seperti sekarang. Kesempatan terakhir untukmu. Jika kau mengakui kesalahanmu di depan semua saudari asosiasi, mengakui kau telah dibutakan oleh bangsawan, aku bisa mengampuni nyawamu, tapi hukuman cambuk tidak bisa dihindari. Dia mendorong besi runcing membara itu setengah inci lebih dekat. Panasnya hampir menyentuh ujung hidung Nightingale. Jika kau masih keras kepala, aku terpaksa menggunakan besi runcing ini untuk menusuk jantungmu. Nightingale menutup mata, napas panas menerpa wajahnya. Tapi hatinya dingin jika dia adalah Veronica yang pengecut dulu, mungkin sudah menyerah. Tapi dia adalah Nightingale, pemburu yang menunggu kesempatan dalam kegelapan, belati paling tajam di tangan Roland Wimbledon. Kematian pun tak bisa membuatnya menunduk pada kebodohan dan pengkhianatan. Entah mengapa, dalam kegelapan terakhir itu, yang muncul di benaknya bukanlah ketakutan, melainkan bayangan Roland duduk di depan meja tulis. Di bawah cahaya lampu minyak, menggunakan pena aneh itu untuk menggambar garis-garis dengan serius di atas kertas. Hentika, suara yang jelas dan tegas menembus udara yang menggumpal. Nightingale membuka mata dengan kaget. Wendy melangkah keluar dari kerumunan yang menonton. Jubahnya tampak tipis dalam cahaya api, tapi punggungnya tegak lurus. Mentor. Suara Wendy tidak keras, tapi terdengar jelas di telinga setiap orang. Lihat kain putih yang melilit lengan Anda. Kita sudah mengalami begitu banyak perpisahan. Apakah Anda ingin menambah satu lagi? Gerakan Hakala terhenti. Besi runcing membara itu berhenti di udara. Apa? Kau juga tertipu olehnya. Sadarlah, Wendy. Semua itu hanya kebohongan. Wendy perlahan menggelangkan kepala. Api berkedip-kedip di wajahnya yang lembut. Aku tidak tahu. Aku juga tidak berencana pergi ke kota perbatasan bersamanya. Dia berbalik, menghadapi kerumunan yang sunyi, meninggikan suaranya. Tapi ada satu hal yang kupikir dia benar. Para saudari seharusnya punya hak untuk memilih cara hidup mereka sendiri. Adakah yang ingin pergi bersamanya? Pandangan Wendy menyapu setiap wajah. Gua itu sunyi mati. Hanya suara kayu arang terbakar di perapian. Sek, 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 dan suara tetesan air samar-samar dari kejauhan. Tak ada yang menjawab, tak ada yang bergerak. Jadi biarkan dia pergi sendiri. Wendy berbalik lagi, suaranya mantap. Dia tidak melakukan hal yang membahayakan asosiasi. Aku tidak bisa hanya diam melihatmu membunuhnya. Nightingale menatap punggung Wendy. Hatinya dilanda kesedihan yang kompleks. Bahkan Wendy pun tidak sepenuhnya mempercayainya. Tapi meski begitu, dia tetap maju. Kata-kata Wendy seperti batu yang dilempar ke air mati. Kerumunan mulai bergolak halus. Bisikan-bisikan mulai terdengar. Berdesis. Berdesis. Beberapa penyihir ragu-ragu, melangkah keluar dari kerumunan. Berdiri tidak jauh di belakang Wendy. Mereka menunduk, tak berani menatap mata Hakala. Iya, kalau dia mau kembali ke dunia biasa, biarkan saja dia pergi. Sebuah suara lemah berkata. Gereja dan penyakit sudah membawa terlalu banyak saudari kita. Mentor. Mohon pertimbangkan lagi. Suara lain menimpali. Wajah Hakala berubah seketika dalam cahaya api. Diam kalian semua. Teriakannya meledak di dalam gua.
Kalau kita biarkan dia pergi begitu saja, bagaimana kalau muncul Nightingale kedua, ketiga? Kalau dia menjual lokasi kamp kita ke gereja, kita tidak punya tempat lari lagi. Belum selesai bicara, cahaya ganas berkilat di matanya. Otot lengan yang memegang besi runcing menegang. Dia menusuk ke depan dengan keras. Ujung runcing membara itu mengarah lurus ke jantung Nightingale. Reaksi Wendy lebih cepat. Dia mengangkat tangan dan mengibaskannya. Angin kencang tak kasat mata tercip, menggulung debu dan kerikil dari tanah. Seperti telapak tangan raksasa yang tak terlihat, menampar Hakala dengan keras. Hakala menjerit kaget. Seluruh tubuhnya terhempas oleh angin topan, membentur dinding batu gua dengan keras. Besi runcing di tangannya terlepas, berdentang jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, tangan Wendy yang lain mengeluarkan koin tembaga dari dalam jubah. Ujung jarinya menyentil. Koin itu berputar-putar melayang ke udara. Dia mengibaskan tangan lagi. Aliran udara yang lebih cepat, lebih padat, membungkus koin yang jatuh, memberikannya kecepatan yang mengerikan, menerjang menuju Nightingale. Aliran udara itu tiba-tiba menghilang saat mendekati leher Nightingale. Seperti menabrak dinding tak kasat mata, tapi momentum koin masih ada. Koin itu membelah udara, menabrak batu kristal prisma transparan itu dengan tepat. Ding! Suara pecahan yang nyaring. Permukaan batu pembalasan dewa langsung dipenuhi retakan seperti sarang laba-laba, lalu benar-benar hancur, berubah menjadi serpihan-serpihan kecil yang kehilangan kilaunya, berjatuhan dari tali. Pengkhianat! Hakala bangkit dari tanah, berteriak melengking. Kedua tangannya mengulur ke depan. Telapak tangannya memancarkan dua gumpalan kekuatan magis yang terdistorsi, berkilau warna ungu tua. Kekuatan magis itu cepat membentuk wujud, berubah menjadi dua bayangan ular magis sebesar ibu jari. Taringnya menganga, satu menerjang Wendy, satu menerjang posisi Nightingale semula. Ular magis yang menerjang Wendy menggigit punggung, tangannya yang diangkat untuk menangkis. Racun ungu tua langsung menyuntik masuk. Wendy mendengus kesakitan, wajahnya berubah drastis. Sedangkan ular magis yang menerjang Nightingale hanya menggigit udara. Tali yang mengikat Nightingale masih mempertahankan bentuk ikatannya, melorot ke tanah lingkaran demi lingkaran. Di tiang kayu itu sudah kosong. Pupil Hakala menyempit tajam. Keringat dingin langsung membasahi punggungnya. Dia teringat kemampuan aneh Nightingale. Tanpa ragu, dia mengerahkan semua kekuatan magisnya. Lebih banyak ular magis berhamburan dari dadanya, berwarna-warni, berdesis, menjalin diri menjadi dinding ular yang menjijikkan, berkelok-kelok tanpa henti di hadapannya, mencoba menghalangi setiap serangan yang mungkin datang. Bersamaan, kaki Hakala menjejak kuat, mundur dengan cepat, berusaha menjauh. Namun, Nightingale lebih cepat, seperti hanya bayangan yang bergoyang lembut, atau kabut yang mengalir alami. Sosok Nightingale muncul tanpa tanda-tanda, seperti tepat di jalur mundur Hakala. Di tangannya, terpegang erat, itu adalah paku besi yang baru saja jatuh. Ujungnya masih membara merah. Sorot mata Nightingale dingin membeku, tak ada riak. Dia mengulurkan kedua tangannya ke depan, gerakannya sederhana. Presisi, tanpa hiasan. Sek. Suara tembus yang tumpul, menggertakkan gigi. Paku besi membara, membawa bau hangus daging terbakar, menembus dari punggung Hakala, menyembul setengah dari dadanya. Laju Hakala terhenti mendadak, dia menunduk, memandang tak percaya pada ujung paku yang masih memancarkan cahaya merah panas di dadanya. Rasa sakit dan kelumpuhan menyapu seluruh tubuhnya. Dia membuka mulut, hanya suara desahan udara yang keluar. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Nightingale melepaskan pegangan, sosoknya melayang mundur, larut kembali ke dalam kabut yang tak terlihat mata biasa, seolah tak pernah ada. Kaki Hakala lunglai, dia berlutut, tangannya mencoba memegang paku besi di dadanya. Sia-sia, tak ada kekuatan tersisa. Mentor, para penyihir di sekeliling baru tersadar, berkerumun dengan panik. Bodoh. Ahem! Hakala batuk. Setiap batuk mengeluarkan lebih banyak busa darah. Sepat.
bunuh pengkhianat itu. Penglihatannya mulai kabur, bagian tubuh bawahnya benar-benar kehilangan sensasi. Dan saat ini, Nightingale telah membawa Wendy yang pingsan keracunan, menyelam ke dunia kabut tak berwujud, menghilang di kedalaman bayangan persimpangan gua. Kembali ke persimpangan yang dingin, Nightingale meletakkan Wendy dengan lembut di tanah yang relatif kering. Wajah Wendy pucat bagai kertas, napasnya lemah. Dia membuka lengan baju Wendy, pupilnya menyempit tajam. Tangan yang digigit ular magis telah bengkak dan menghitam. Garis racun hitam seperti jaring laba-laba, merambat cepat ke atas mengikuti pembuluh darah. Tak bisa ragu lagi, Nightingale menggigit gigi. Merobek beberapa helai kain yang relatif bersih dari ujung bajunya yang kompang-camping. Dia mengikat kain itu erat-erat di lengan atas Wendy, dekat bau. Berusaha memperlambat racun menuju jantung. Kain itu mencekik dalam kedaging. Lalu, dia melepas sepatu botnya dari lapisan khusus di sol, mengeluarkan sebilah pisau belati tipis yang berkilau dingin. Tak ada gagang. Nightingale memegang pangkal pisau yang kasar, menarik napas dalam. Sorot matanya menjadi tegak. Dia mengarahkan mata pisau ke garis batas antara kulit hitam dan normal di lengan Wendy. Menekan dengan kuat. Mata pisau yang tajam membelah kulit, memotong serat otot, memisahkan tulang. Tubuh Wendy berkedut hebat, bahkan dalam keadaan pingsan. Darah memancur, mewarnai tanah dan tangan Nightingale. Bau besi berkarat menyebar di udara. Keringat dingin membasahi dahi Nightingale. Tapi gerakan tangannya stabil dan cepat. Setengah jam kemudian, seluruh lengan yang menghitam telah terpisah utuh. Dia melepas jubah luarnya, membungkus lengan yang terpotong dengan hati-hati, mengikatnya erat di punggungnya dengan sisa kain. Selama bisa kembali ke kota perbatasan, Nanafa bisa menyembuhkannya seperti semula. Tapi, bisakah benar-benar kembali hidup-hidup? Nightingale memandang luka berdarah di bahu Wendy. Meski telah dibalut erat dengan sisa kain, darah masih merembes perlahan. Sendirian melintasi jalan setapak di antara tebing butuh 3 hari. Sekarang menggendong seseorang, gerakan hanya akan lebih lambat jika terburu-buru, terpeleset di jalan curam yang licin. Wendy kehilangan terlalu banyak darah, tak akan bertahan 3-4 hari. Tapi Nightingale tak punya pilihan lain. Dia tak mungkin meninggalkan Wendy. Dia terluka seperti ini karena menyelamatkannya. Butuh bantuan. Suara jernih, penuh rasa ingin tahu, muncul tanpa tanda-tanda. Di persimpangan yang sunyi,